ya. Dan ingat itu Menina, aku akan membantu siapapun. Tapi kamu jangan sembarangan nyuruh aku bikin video-video ya. Ingat ada kata-kata, Mami DP tolong boleh nggak bikin video buat temanku, pasti aku bikinin buat kamu ya. Kenapa Sendop? Kok kamu ngomong kentut-kentut? Kamu mau kentut? Jangan kentut di sini, Say, ya. Kentutnya di tempat yang lain, ya. Karena di sini orang-orang yang nonton aku tuh wangi-wangi semua. Masa kamu mau kasih kentut? Sisa tinggal 35, Bu. Sisa 35 ya, guys. Ininya ya. Ngomongnya yang sopan ya, Frando. Ngomongnya yang baik, ya. Kamu kan dilahirkan dari ibu yang baik pastinya, ya. Karena kalau anaknya jadi bandel itu sebenarnya ada dua. Satu, karena kamu, ya, misalkan ibu kamu udah jadi orang baik, tapi ternyata karena pergaulan, itu bisa. Yang kedua, memang karena dia bercermin kepada ibunya atau kepada orang tuanya, sehingga cara bicaranya kamu ngomongnya jorok, kayak gitu, ya. Jadi kamu mesti harus bisa pilih nih. Tapi enaknya sih kalau misalkan kamu terlahir dari orang tua yang baik, kamu back to basic. Jadi seandainya pun kamu jadi anak yang bandel, kamu akan balik lagi. Gitu, jadi anak yang baik. Gitu, ya. Makanya kalau ngetik harus sopan, yang baik. Jangan ngomongnya kayak gitu. Kan kamu juga punya ibu kan? Frando. Mbak Dewi gak kepengen. Mamanya Nathan, aku kasih tahu kamu ya. Sebenarnya pertanyaan ini itu bukan hanya menyinggung aku, tapi menyinggung anakku juga pastinya yang nonton aku, ya Mbak. Ya, aku kasih tahu sama Mbak. Mbak siapa itu barusan? Mami DP nggak kepengen punya anak dari rahim aku kan? Gitu kan pertanyaannya kan? Mbak, menjadi ibu itu tidak harus melahirkan dari rahim sendiri, Mbak. Ya, banyak kok ibu-ibu yang lain yang dia bisa menyayangi anaknya tanpa dia harus hamil. Banyak kok, gitu loh. Aku tuh udah seorang ibu loh, Mbak. Aku tuh seorang ibu. Aku tuh merawat anakku tuh dari dia itu lahir di dunia ini, dia tuh udah lihat aku. Tidak ada wanita yang lain, tidak ada ibu yang lain kecuali aku loh, Mbak. Jikalau anakku menonton ini, aku selalu menekankan sama anakku bahwa orang-orang itu iri. Jujur sampai saat ini, jawaban aku kepada anakku adalah, mereka itu cuma iri sayang, kamu tuh anak mama. Dari kecil lahir di dunia ini, yang merawat kamu, yang mendidik kamu itu aku. Ya. Kamu bukan muhrim. Kok bukan muhrim? Bagaimana ceritanya bukan muhrim? Emangnya aku ngapain sama anakku? Aku kan gak ngapa-ngapain sama anakku. Aku biasa aja sama anakku. Bukan muhrimnya itu dari mana? Gak boleh lo ngomong kayak gitu, guys. Loh, kok bukan darah daging? Sekarang pertanyaannya adalah, wanita yang mandul itu adalah wanita yang dimana dia bisa melahirkan anak-anaknya dari rahimnya, tapi tidak menjadikan anak-anaknya itu soleh, soleha. Itu mandul namanya. Ya. Kalau saya, kebetulan memang Mas Gabriel tuh dari kecil, dari lahir, itu saya ngedidik, saya yang merawat dia, saya yang menjadikan dia anak laki-laki yang punya tanggung jawab dan soleh. Ya, jadi banyak kok. Kalau dibilang, kamu kan point of view-nya itu kan ke ibu kan, kamu lihat ke saya kan, tapi kamu nggak melihat bagaimana mental anak saya ketika pertanyaan-pertanyaan kamu itu kalian kasih ke saya gitu. Iya kan? Enggak, aku ngomongnya kita baik-baik, kita sharing. Kita sama-sama punya hati kan. Terkecuali kamu memang lahir sebagai wanita iblis, wanita dajjal, kamu tidak akan punya hati gitu loh. Ya. Kalau kamu bertanya kenapa nggak mau lahir dari rahim sendiri, aku punya cerita yang nggak mungkin aku ceritakan dan sudah pernah aku ceritakan. Dan itu masalah hidup saya dengan masa lalu saya. Kamu nggak boleh tahu apa alasan saya sampai saat ini saya belum kepengen punya anak dari diri saya sendiri.
Saya punya anak kok, Gabriel. Ya. Dan yang kedua, jikalau suatu saat akhirnya saya merubah pikiran saya, merubah mindset saya, dan saya pengen punya anak dari suami saya, ya mungkin bisa jadi. Gitu loh. Tapi kalian jangan melihat dari sisi kalian. Kalian harus bisa melihat dari point of view mental anak. Bagaimana kalau misalkan anak yang tidak punya orang tua, terus dia melihat orang-orang yang ngejudge dia bahwa dia bukan anak kandungnya. Pertanyaannya seperti itu. Apa yang bakal kalian jawab kalau kalian punya hati ya? Saya punya hati, saya tidak bisa menjawab. Saya punya hati, saya tidak bisa menjawab. Jawaban saya adalah Gabriel itu lahir dari saya. Gabriel itu anak saya. Dari dia itu lahir, dia tuh udah melihat dunia itu saya yang dilihat. Gak ada siapa-siapa kecuali saya yang dilihat dia. Saya pulang, saya punya tujuan kerja. Saya pulang, itu cuma saya. Saya tuh paling benci kalau ada orang yang tiba-tiba menanyakan tentang anak saya, statusnya. Saya tuh paling gak suka. Gitu loh. Saya punya masa lalu yang tidak bisa saya ceritakan gitu loh. Saya punya trauma sendiri. Jadi kalau misalkan kalian itu tanya kenapa kok Mami DP gak pengen punya anak. Dari suamiku yang pertama, dari akhirnya aku memutuskan tidak pengen punya anak. Suamiku yang kedua, aku memutuskan, bukan aku mandul ya, aku memutuskan tidak pengen punya anak. Dari suamiku yang ketiga, aku pun memutuskan untuk tidak punya anak. Gitu ya. Jadi jikalau aku nanti nikah dengan suamiku, nanti kelak tiba-tiba mindset aku berubah, aku mau punya anak. Nah, misalkan dan ternyata membuat aku yakin aku akan punya anak dari suamiku itu. Ya. Sudah cukup jawabannya ya. Jadi kalau kalian menanyakan kenapa nggak pengen punya anak lagi dari mantan-mantanmu udah punya anak, kok kamu enggak, dengan kamu kok nggak punya anak? Jawabannya sudah aku jawab bahwa aku memang tidak pengen punya anak dari mereka. Ya, sudah tahu kan? Alasannya kenapa? Aku punya trauma sendiri yang tidak bisa aku ceritakan itu. Sisa tinggal 70 ya Bu. Ya, udah pernah tes DNA, ngapain aku mau tes DNA? Kenapa aku harus tes DNA? Siapa itu? Kenapa? Kenapa aku harus tes DNA? Aku tidak pernah hamil di luar nikah. Aku tidak pernah hamil di luar nikah. Aku selalu menjaga marwahku. Tapi aku tahu apa yang terbaik buat hidupku. Kalian jangan mengatur aku. Ya. Kalau kalian jadi donatur aku, boleh kalian mengatur aku. Aku punya hidup sendiri. Mau aku sudah kadaluarsa pun, itu urusan aku. Mau aku free child, itu urusan aku. Kenapa kamu ngotot sih? Hah? Si siapa ini namanya ngatain gue kadaluarsa lah. Beginilah, kenapa kamu ngotot? Kamu ditolak sama aku? Atau kamu merasa bagaimana? Aku memang gak pengen punya anak. Terus kenapa? Aku memang gak pengen punya anak lagi. Terus kenapa? Kalau aku gak pengen punya anak, kenapa? Mau aku kadaluarsa, mau aku expired, kan nanti kan terserah jodohku kan. Kalau memang pasangan aku mau sama aku, kenapa kamu yang repot? Kalau pasangan aku mencintai aku apa adanya, kenapa kamu yang repot? Kalau punya anak itu kan bukan suatu hal yang gampang loh guys. Kita mesti ngedidik. Kita mesti menjadikan anak itu soleh kalau laki-laki. Kalau perempuan kita harus menjadikan anak itu soleha. Gak gampang loh pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Ya kalau kamu mengerti tentang hidup. Kalau aku sudah terlalu banyak beban dalam hidup aku.
Aku tidak bisa cerita, karena seandainya pun aku cerita, kamu, orang yang iri sama aku mungkin hanya bisa tepuk tangan. Tidak ada yang peduli sama hidup aku. Yang cuma peduli sama hidup aku tuh cuma aku. Jadi kalau misalkan kalian bertanya sama aku, kenapa nggak punya anak? Kenapa kok suamimu loh, mantanmu loh udah punya anak? Itu kan komitmen mereka. Tapi ketika mereka jadi suamiku, aku sudah berkomitmen sama mereka bahwa aku tidak akan punya anak dari kamu. Apa yang membuat kalian pusing? Ini hidupku, guys. Ini hidupku. Laki-laki itu atau mantanku itu belum bisa meyakinkan aku untuk menjadi seorang ibu untuk mereka. Gitu loh. Jadi doakan aku aja. Semoga nanti kalau aku sudah menikah sama yang ini, aku bisa yakin mau kadaluarsa kayak kalau Allah mau kasih, aku yakin ya sayang aku akan punya anak dari kamu. Ya sayang aku bakal jadi ibu anak-anak kamu. Doain ya. Bukan kalian malah menghujat aku, bukan. Ya, hal-hal pertanyaan kenapa kamu gak punya anak, mantanmu sudah punya anak, itu sensitif, sangat sensitif. Jujur, walaupun mungkin aku bisa bicara dengan tegas, tapi hati kecil aku tuh suka sedih, apalagi yang tanya itu perempuan loh. Karena ada trauma yang tidak bisa aku ceritakan. Cari orang Padang suaminya. Orang Padang, orang Minang. Gak bisa ditembak ratakan guys, karena itu tuh dari hati. Kalau mau suamiku orang mana aja itu dari Allah. Ya, jadi gak bisa kalian ibaratnya menuntut aku punya anak. Terkecuali aku memang ada keinginan dan memang aku mau punya anak. Karena kalau aku punya anak, apakah kalian bisa mengatur anakku untuk menjadikan dia laki-laki yang soleh atau wanita yang soleha? Enggak kan? Iya kan? Pertanyaannya itu. Kalau misalkan aku punya anak, kalian jamin gak anakku bakal jadi anak yang soleh-soleha? Aku loh yang punya tanggung jawab untuk bisa mengatur anakku jadi baik atau tidak. Ya. Oke, sudah habis berapa? Sisa tinggal 25 Bu. Sisa 25 ya guys. Jadi pertanyaannya tolong yang baik-baik ketikannya. Enak kan kalau yang baik-baik? Apalagi kadang-kala yang suka bertanya itu ibu-ibu, mohon maaf banget ya, maaf banget. Ibu-ibu yang dengan ekonomi yang kurang mampu. Ya. Dengan aku tahu ibu itu SDM-nya mungkin di bawah. Tapi minimal saya mau kasih tahu sama ibu-ibu yang nonton saya terutama, apalagi sesama perempuan. Janganlah ibu menanyakan masalah anak, masalah pernikahan, masalah kesendirian saya gitu. Karena mungkin kalau aku bicara sama perempuan yang sesama karirnya mungkin cocok ya, semindset gitu. Tapi sama mereka yang sudah jadi IRT, fokusnya ibu rumah tangga itu kadang suka beda. Apa pemikiran saya? Udah nanti keburu ini, udah kok nggak punya pacar, kok nggak punya ini, kok kapan nikah sih, kok begini, kok begitu. Itu nggak enak loh Bu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Percaya deh. Karena hidup itu bukan melulu tentang laki-laki Bu. Hidup itu karena saya punya tanggung jawab Bu. Ketika saya bikin bahagia keluarga saya tuh lebih senang Bu ketimbang saya mikir laki-laki, jujur. Gitu. Jadi kalau misalkan ibu pertanyaannya, mantan udah pada nikah, mantan udah punya anak, kok Mbak DP ini ya masih sendiri aja. Emang makanya jangan galak-galak jadi perempuan biar banyak laki-laki yang datang ke Mbak DP. Bukan masalah itu Bu, bukan. Ibu pergaulannya kurang jauh. Saya Bu, kalau mau sembarangan cari laki-laki Bu, gampang banget Bu. Tukang parkir aja bisa saya jadiin pacar Bu. Tukang parkir bule ya Bu, yang ganteng banyak Bu. Jangan tukang parkir Bu, yang kaya raya aja banyak. Jangankan tukang parkir Bu, jujur Bu.
yang kaya aja, yang mereka punya jabatan, yang mereka punya uang, itu aja saya masih pengen dengan kesendirian saya gitu loh. Karena saya udah berhati-hati aja gagal, Bu. Ibu pikir pernikahan saya yang kemarin-kemarin itu, ibu pikir saya sembarangan? Enggak, Bu. Saya tuh memandang mereka itu sudah the best di mata saya. Karena saya pengen menikah itu tidak ada perceraian. Pengennya. Tapi ternyata takdir menentukan lain, Bu, gitu loh. Dan saya tidak bisa. Ini biar kita ngomong sesama perempuan ya. Kadang saya suka gemes gitu loh. Sama perempuan-perempuan yang ngejas saya tuh suka gemes gitu loh. Makanya saya tuh ngomong tuh bukan udah Mbak DP nggak usah dipeduliin. Mungkin karena memang bukan masalah saya tidak peduli atau saya itu masa bodoh gitu. Tapi terkadang saya tuh pengen kasih tahu gitu loh. Nggak semua wanita yang independen kayak saya seperti sekarang ini dengan kesendirian saya nggak laku, bukan. Tapi saya berhati-hati aja saya gagal, Bu. Apalagi saya nggak berhati-hati. Kalau saya mau cuman sekedar pilih laki-laki sembarangan nih misalkan. Pacaran sama ini, terus saya tunjukin ke ibu-ibu. Ini loh hanya ingin validasi bahwa saya laku loh. Itu nggak bisa gitu loh. Gimana dong, Bu? Karena saya tuh pengennya tuh menikah, Bu, bukan pacaran. Saya tuh udah berhati-hati, Bu, dalam pernikahan tuh saya tuh sudah berhati-hati. Saya jatuh cinta sama yang pertama karena saya lihat solehnya, sholatnya. Biar ibu tuh tahu, saya nggak sembarangan. Yang kedua, begitupun juga karena saya melihat saking perhatiannya sama saya, pedulinya sama saya, jadi saya jatuh cinta biar ibu tuh tahu. Jadi bukan, kenapa sih DP tuh gagal mulu? Makanya kalau cari cowok tuh kok selalu salah. Saya, Bu, kalau tahu bakal cerai saya nggak nikah, Bu, bener deh. Saya nggak bakal nikah. Tapi saya memang harus menjalani seperti ini. Biar ibu itu tahu. Saya tuh jujur saya tuh paling nggak suka kalau misalkan udah nyinggung anak saya, nyinggung tentang kesendirian saya tuh nggak suka gitu loh. Ya. Jadi biarkanlah saya menikmati kesendirian saya dulu deh. Jangan bertanya, jangan ngejas apapun. Justru ibu tuh doakan saya. Kalau ibu tuh menikah sekali seumur hidup, doakan saya semoga saya bisa menikah sekali seumur hidup kayak ibu. Itu yang benar. Bukan malah ibu itu marah-marahin saya, terus ngata-ngatain saya nggak laku, nggak kayak si ini, nggak kayak si itu. Bukan. Saya berhati-hati memilih pasangan aja gagal, Bu. Gitu ya. Jadi santai. Nanti ibu akan saya tunjukkan siapa pasangan saya yang selanjutnya. Jangan kaget. Tapi ibu jangan kaget. Insya Allah ini yang terakhir untuk hidup saya. Semoga apa yang saya nilai ini tidak salah gitu loh. Ya, ibu doakan saya aja deh. Ya, nanti mudah-mudahan dengan yang ini baru saya mau punya anak, Bu, insya Allah. Ibu doakan deh. Buat mas-mas juga di sini. Ya, sabar ya mas. Kalau memang sudah waktunya kamu jodoh saya, kamu pasti dengan saya. Yang mas-masnya ini ya. Udah deh gak usah sama ini, sama saya aja biar dinikahin. Bukan, saya gak mau dinikahin itu bukan karena lakinya gak mau mas. Saya yang memang belum. Ya, jadi sabar. Sabar pemirsa. Tahan. Bioskop nanti akan tayang. Nanti tunggu bioskopnya tayang. Ini kan bioskop lagi ditutup masih. Betul. Ya. Doa Mbak udah pasti mas. Kamu pikir pernikahan saya yang kemarin-kemarin gak berdoa? Berdoa saya. Ya Allah. Sampai saya tuh menangis di depan. Ya. Tapi saya tidak pernah yang namanya
berprasangka buruk kepada takdir saya. Ya. Karena Allah itu memberikan takdir yang luar biasa buat saya. Ya, itu doang sih. Gasmi, jangan pakai rem, sabar. Sabar. Aduh, udah mandi ya? Aduh, udah mandi ya? Aku nih, ya kan? Aku nggak punya anak, aku udah punya cucu. Cucunya aku cantik-cantik. Ya kan? Ada Gia, ada Naula. Ya kan? Ponakan-ponakan aku banyak. Jadi apa? Kesepian bagaimana hidupku? Kalian bilang hidupku kesepian itu bagaimana ceritanya? Gak ada kesepian. Yang kesepian itu kalau kamu tuh gak pernah sholat, gak pernah berdoa kepada Allah, gak percaya sama takdir Allah. Jadi versinya orang yang menghujat saya atau ibu yang menghujat saya itu versinya mereka tuh gini kali ya. Kalau ada laki-laki gak kesepian gitu ya. Saya tuh sepi kalau saya itu nggak kerja, kalau saya itu nggak nyanyi, kalau saya itu nggak punya keluarga. Hidup saya sepi tuh. Nah, ya. Jadi biar kalian tahu, jadi hidup saya tidak kesepian. Sekali lagi, saya tidak kesepian. Saya bahagia. Saya mau apa ada. Saya pengen apa semua ada. Ya kan? Saya pengen bercanda sama ponakan-ponakan saya atau cucu-cucu saya ada. Pengen laki-laki. Kata Allah sabar. Daripada saya berzina. Ya kan? Daripada saya berzina, daripada saya test drive dengan laki-laki yang belum tentu dia jadi jodoh saya. Kan mendingan aku sendiri. Iya nggak sih? Coba. Mendingan kan aku sendiri kan? Mendingan aku kerja kayak gini. Jualan kulvita kayak gini. Hai guys. Kayak gitu. Aku udah nggak kesepian kok. Kesepian itu yang kayak gimana maksudnya? Maksudnya tuh kesepian tuh yang gini-gini. Apa sih? Suami istri tuh. Yang... Hah? Suku dipapap. Suku dipapap. Suku dipapap. Ngapain? Aku kalau aku udah sibuk, udah nggak ada waktu begituan. Nggak ada kepikir juga. Jangan tersinggung mami. Capek ngedengerin orang-orang tuh kadang kalau komen di TikTok itu udah aku filter loh. Kalau misalkan nggak aku filter, pertanyaannya itu nggak enak banget gitu loh. Mau nyanyi, Dede mau nyanyi. Gitu ya. Jadi sekali lagi, aku tuh orangnya itu, alhamdulillah aku tidak kesepian, ya. Apa sayang? Sini cium dulu. Sini. Cium Nenda dulu, sini cium. Nah, coba halo gitu, halo. Halo, gimana halo gitu? Halo. Nah, gitu. Tuh kan, aku terhibur. Gimana dong? Aku happy. Gak ada tuh kesepian. Ya, dibilang hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga, gitu kan? Hidup tanpa cinta. Cinta itu gak melulu dari pasangan kan? Cinta dari cucuku, cinta dari sahabatku, cinta dari keluargaku, cinta dari semua, dari kalian, ya kan? Terus sekarang demi aku mewujudkan permintaan kalian, aku disakiti lagi gimana? Capek deh. Apakah kalian bisa mengobati perasaanku? Misalkan nih, hanya demi validasi aku punya pasangan, ya kan? Apakah misalkan aku disakiti lagi, apakah kalian bisa membuat mentalku jadi sembuh, jadi sehat? Pertanyaannya itu. Bisa nggak? Ya kan? Intinya jangan repot sama gue. Nanti kalau udah waktunya, aku pasti kasih tahu. Ya, untuk saat ini aku nyaman dengan hidup aku. Aku tidak kesepian.
Aku tidak butuh bukan tidak butuh ya. Aku butuh laki-laki tapi yang halal untukku. Tidak sekarang, lagi dipersiapkan sama Allah. Itu doang. Ya. Janganlah guys, kalau aku lagi live tuh yang diomongin tuh jangan masalah anak, jangan masalah laki-laki terus. Bisa nggak sih biar aku tuh enak gitu. Kalau misalkan aku lagi live gitu jadi aku happy. Iya, jangan merusak mood deh kalian ya. Biar aku nyaman gitu. Gebuk kalian ya. Giliran aku bilang aku sudah ada pasangan. Sepil dong. Kan aku kalau nggak salah dong kalau aku bilang aku punya pasangan. Kan nggak mungkin aku hidup sendiri. Pasti kan Allah mempersiapkan. Tapi kan kapan waktunya itu kan Allah yang maha tahu. Iya nggak sih? Tuh. Bener nggak guys? Aku tanya sama kalian. Hidup tanpa Ayo. Habis. Sudah punya pasangan belum Mbak Dewi? Barusan. Kan aku barusan udah ngomong. Belum itu mulut belum kering. Nyam. Kan barusan aku udah ngomong. Aku sudah punya pasangan. Pasangan aku lagi dipersiapkan sama Allah. Tapi aku nggak tahu kapan datangnya. Tapi kau sendiri, ya karena memang aku kan gak mau pacaran. Kami mau halal. Siapapun kamu jodohku, aduh serem banget ini. Yang cantik dong jangan ini ah. Netizen budek nih, pertanyaannya ya bolak-balik aku kasih tahu. Bu sambil itu kita keluarin yang kolagen ya Bu, hijau sama biru sama merah ya Bu. Enggak. Ya. Pasanganku lagi on the way. Ya, oke. Ayo yang mana nih yang mau dijual? Yang biru sama pink Bu. Dari harga 590 jadi 112.000. Nanti tunggu dulu aku jualan dulu ya guys. Ngomong pasangannya dulu nanti ya. Pasangannya lagi sibuk. Mungkin ya lagi sibuk ya. Karena memang kan aku mana tahu. Ayo emang kamu tahu jodohmu siapa? Pertanyaan aku, enggak kan? Enggak tahu kan jodohmu siapa kan? Iya kan? Nah, ya udah. Kalau kamu nggak tahu siapa jodohmu, pasangannya belum lahir, hah? Tuh diketawain kamu sama cucuku. Ya kan, kalian kan nggak tahu siapa pasangan aku kan? Aku juga nggak tahu pasanganku siapa. Masih rahasia Allah. Tapi aku yakin pasanganku ada, gitu loh. Ya, pasanganku bentar lagi akan datang untukku. Oke? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian belanja? Ngomongin pasangan-pasangan. Udah mau teriak gue. Jodohmu aku ya, insya Allah mas. Kalau memang jodoh. Oke guys, insya Allah amin ya, amin. Ya, jangan mikir pasangan. Ngapain dipikir? Pasanganku udah mikirin aku kok. Ya, kita itu sekarang perbaiki diri sendiri deh, berdoa sama Allah. Nanti akan datang kok keputusan Allah. Kamu mikirin pasangan, perempuan mikirin pasangan. Gimana sih? Kan kita dilamar, bukan melamar. Aku dilamar, bukan aku melamar. Berapa yang mau dikeluarin? Yang itu aja Bu, yang biru sama pink. Biru sama pink yang mana cantik? Ini belakang Ibu, itu satu. Yang ini guys. Itu. Sama yang ini. Ya, dari harga 595 jadi 115.000. Ini dapat berapa? Sama yang biru Bu. Sama yang biru Bu.